Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Erik. Yang kali ini kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas, atau bisa disebut dengan surat resmi. Keduanya memiliki tujuan dan struktur yang berbeda. Mari kita pelajari bersama. Surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dengan orang kedua sebagai penerima. Umumnya, isi surat berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, pemberitahuan, permintaan, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi yang bersifat pribadi lainnya. Surat ini dapat menjadi sarana komunikasi antar anggota keluarga, seperti komunikasi anak dengan orang tua, komunikasi kakak dengan adik, atau antar kerabat, komunikasi antar teman, dan lain-lain. Berikutnya adalah tujuan penulisan surat pribadi. Ada beberapa tujuan seseorang menulis surat pribadi, antara lain digunakan sebagai mengungkapkan perasaan, menyampaikan ide, memohon bantuan, bertukar kabar, menceritakan pengalaman, maupun mengucapkan terima kasih. Struktur surat pribadi. Yang pertama ada titik mangsa atau tempat dan tanggal dibuatnya surat. Letaknya paling atas. Disusul oleh alamat tujuan surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup surat, salam akhir hingga nama dan tanda tangan pengirim. Sebagai contoh bisa kalian lihat pada video ini. Penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Bahasa surat pribadi terkesan tidak formal atau tidak baku, tetapi santun. Menggunakan kata sapaan, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Pilihan ragam bahasa tergantung pada siapa penerima surat. Penggunaan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Selanjutnya adalah definisi surat resmi. Surat resmi merupakan surat untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Nama lain dari surat resmi adalah surat dinas, yang pada umumnya berhubungan dengan perjanjian penting, pedoman kerja, keputusan, panggilan, peringatan, pengingat, sebagai pengantar, sebagai perintah, hingga pemberitahuan. Surat resmi adalah golongan surat yang tidak bisa dibuat sesuka hati. Fungsi penulisan surat resmi. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Yang keempat, alat untuk pengingat sebagai penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Yang terakhir, sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Berikutnya adalah contoh dan struktur surat resmi atau surat dinas. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat ini berisi tentang kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal. Sedangkan yang kedua adalah alamat surat. Terus ada salam pembuka.
isi surat, penutup surat, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Terakhir ada nama dan tanda tangan penulis surat. Selain kepada seseorang yang dikenal, contoh lain dari surat pribadi adalah surat pembaca. Sebagai contoh bisa kalian lihat surat kabar yang ada di video ini. Berikut ini adalah unsur-unsur pada surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi. Bagaimana cara berkomunikasi melalui surat dengan santun? Agar dapat berkomunikasi melalui surat dengan santun, mari kita belajar yang pertama, ragam sapaan. Yang kedua, bagaimana penggunaan pronomina pada surat. Yang ketiga, bagaimana kata baku dan tidak baku.
fakta, dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah hal atau keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Opini adalah pendapat atau pikiran dan pendirian seseorang. Fakta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu harus berdasarkan data dan kenyataan atau bersifat objektif. Yang kedua, bisa dibuktikan. Yang ketiga, bisa dijawab dengan pertanyaan yang diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Yang keempat, memiliki data-data akurat seperti waktu atau angka yang bisa dihitung ataupun diukur sebagai pembuktian. Sedangkan yang kelima, pernyataan harus berasal dari sumber yang terpercaya. Yang terakhir, peristiwa yang diberitakan harus sudah benar-benar terjadi. Sedangkan opini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak berdasarkan fakta atau bersifat subjektif, tergantung masing-masing individu. Yang kedua, tidak bisa atau sulit untuk dibuktikan. Yang ketiga, bisa dijawab dengan pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana, mengapa, atau kenapa. Yang keempat, pernyataan yang diungkapkan berdasarkan argumen pribadi tanpa argumen yang terpercaya. Yang kelima, memiliki kata-kata yang bersifat relatif, agak, paling, biasanya, ataupun tidak mungkin. Yang keenam, peristiwa belum tentu akan terjadi. Yang terakhir, penggunaan kata-kata seperti menurut saya, sebaiknya, seharusnya, mungkin, sepertinya, kalau saja, dan lain-lain. Sampai di sini dulu untuk materi surat pribadi dan surat dinas. Sampai bertemu di materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar bahasa Indonesia.